di sini ya. Pernah memberikan keterangan di BAP di Polres Jakarta Barat? Benar. Benar ya. Saudara baca, saudara pahat, saudara tangani? Ya. Benar ya. Ada diarahkan atau di apa namanya ditekan untuk memberikan keterangan? Tidak. Tidak ada. Baik. Langsung saja gunakan saudara saksi mereka. Ya. Apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Kenapa terdakwa tidak bisa mengungkap silakan. Terdakwa ini ajukan keterangan, saya tidak tahu kasusnya perkara apa. Hanya saja ada hubungannya pada awal terdakwa ini sebagai anggota tadi yang menangkap dan mengambil sumpah dan saya lantik sebagai advokat. Semua berjalan sesuai dengan regulasi rekrutmen advokat kami laksanakan. Kemudian setelah beliau praktek, ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran kode etik. Kemudian kepada terdakwa ini saya sampaikan laporan itu untuk memberikan hak jawab. Setelah itu bukannya hak jawab disampaikan, tapi justru mengundurkan diri dari peradilan. Dengan demikian pengunduran dirinya, organisasi tidak dapat lagi memeriksa kode etik terhadap dirinya ataupun menindaklanjuti. Dengan pengunduran diri itu pula, maka SK pengangkatan sebagai advokat organisasi membatalkannya karena SK itu melekat atributif berita acara sumpah. Kami sampaikan kepada pihak terkait. Demikian. Baik. Jadi saudara saksi, jadi terdakwa ini saudara yang lantik. Ya. Nanti menjadi anggota praksi. Advokat praksi. Advokat praksi. Ya. Ya. Baik. Di mana? Jakarta mana? Jakarta Barat, kantor saya pada waktu itu. Ya. Waktu terdakwa ini dilantik diambil sumpah pada Pengadilan Tinggi Banten karena pada waktu kita sentralkan di sana. Jadi pada waktu saudara melantik terdakwa itu dasarnya apa? Sesuai dengan regulasi tentang rekrutmen advokat. Syaratnya pada Syaratnya ya punya ijazah S1 dan ijazah telah kami konfirmasi langsung di depan terdakwa sendiri kampusnya. kampusnya apa gimana? Universitas Timbul Nusantara. Timbul Nusantara. Ya. Jakarta. Jakarta. Dan langsung saya berbicara dengan rektornya dan mengakui kebenarannya semua. Habis itu Dikpa, karena pada waktu terdakwa ini ikut rekrutmen pada digelar Dikpa pendidikan profesi advokat masih suasana COVID awal 2020. Sesuai dengan kami lakukan semuanya dan SK saya terbitkan selesai pendidikan, nyatakan lulus seluruhnya administratif, baru dilantik berhubung tadi karena masa COVID ini sangat mencekam pada awal 2020 itu tertunda pelantikan pengambilan sumpahnya September ya, kalau September. Jadi saudara lantik tahun berapa? Tahun berapa? Apa itu? Terdakwa jadi anggota praksi ini tahun berapa? 2020 itu ikut pendidikan di Patali yang saya katakan. Tanggal masih ya tanggal. Tanggalnya saya bukan langsung buka dokumen majelis. Ada dokumennya? Ada. Ya silakan. Ya.
lulus 24 Februari 2000 berapa? ya 2000 ini lulus ujiannya maksudnya pakai. Jadi kita uji dulu sebelum pendidikan. 24 Februari tahun 2000. 24 Februari tahun 2020 tadi. Tadi kan sudah bilang tanggal 24 Februari tahun berapa? 2000 berapa? Tadi saudara mengatakan Oh, dikpanya pendidikan profesinya selesai itu 13 Februari 2020. 2020. Ya. Tadi yang sudah mengatakan tanggal 24 Februari tadi apa? Sebelumnya itu sebelum kita dapat pendidikan kita uji dulu dan nyatakan lulus dia itu tadi 24 Februari 2019. 2019. Ya. Baru setelah nyatakan lulus itu baru boleh ikut pendidikan IPA. Kemudian diangkat 27 Februari 2020 tertunda, terhalang dan tidak bisa dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah berhubung COVID tadi. Itu dilaksanakan September 2020. Tanggalnya Pada hari Rabu tanggal 16 bulan September tahun 2020. ini pelantikan sebagai apa? Dilantik sebagai advokat dan sekaligus diambil sumpah advokat Oleh Pengadilan Tinggi Banten dan DPP Peradi. Jadi yang melantik itu Peradi, selesai ambil sumpah sebagai atributif profesi. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada saudara saksi, setelah kemudian dilantik, kemudian ada laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran kode etik, betul? Ya. Ya. Kemudian terdakwa ini sudah minta untuk memberikan klarifikasi Ya. jawaban. Ya. Untuk memberikan jawaban, terdakwa ini mengundurkan diri. Ya. Ada surat pengunduran dirinya? Ada. Ada. Saya sudah tunjukkan. Silakan. Silakan semua. Saudara juga sudah mengecek pada waktu itu di Universitas Timbul Nusantara ya, berbicara dengan rektor. Ya, terdakwanya adalah lulusan dari Universitas Timbul Nusantara. Ya. Tahun berapa? 2019 akhir kalau masalah ini. Kenapa? Akhir 2019 pada waktu terdakwa ini Akhir 2019 ya. Ya, akhir. Saudara pernah lihat ijazahnya? Pernah lihat ijazahnya? Lihat. Iya. Ya. Terdakwa ini sebelum dilantik sebagai advokat ada pendidikan magang. Ya, pendidikan magang karena kita punya lembaga puspa kemarin seperti yang ada di pengadilan ini di seluruh Indonesia, kan? Memang magang dan juga beliau terdakwa ini menurut keterangannya juga dia mempunyai suatu firma hukum. Jadi sudah penuh dengan magangnya atas pengamalan kami. Dan bahkan beliau ini pernah ditunjuk sebagai ketua Bantu kami. Magangnya berapa? 2 tahun. Punya firma hukum juga. Bagaimana? Punya firma hukum juga. Punya firma hukum juga. Sebelum dilantik sudah punya. Iya. Boleh gitu. Kan belum dilantik. Ya boleh, tidak ada dalam untuk itu. Tidak ada. Ya, karena di dalam firma hukum itu kan ada advokat-advokatnya. Oh iya. Maka kan bisa ada mentornya untuk menuntut. Terus di dalam pendidikan advokat ada materi kode etik? Ada. Ada. Salah satu materinya apa? Tidak ada dalam kode etik advokat apa yang menjadi
sesuai dengan sumpah janji pada pokoknya. Jadi di Paradik itu ada ikrar Paradik. Itu secara general menjalankan profesi. Ada sumpah pekat juga dibebani dengan regulasi tentang etika yang Bapak tanyakan. Apakah ada larangan? Pasti ada larangan. Ya. Antaranya ya tidak boleh menjanjikan apapun kepada klien. Antara lain tidak boleh memberikan janji. Ya, ya, ya. Saya apa? Berapa butir? Berapa item? Larangan ada 7. Salah satu tadi ya. Ya. Menjanjikan klien Ya. bisa menolak atau bisa membubarkan gitu. Tidak boleh memberikan janji kepada siapapun pencari keadilan. Fungsi dan peran advokat itu hanya untuk memberikan bantuan dan pengayaman terlindungi hak hukum klien. Jadi sekarang terdakwa ini sudah mengundurkan diri dari organisasi Paradik. Ya. Masuk setelah mengundurkan diri dari Paradik, apa masuk ke organisasi advokat yang lain? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kapan mereka ini dinyatakan tidak sebagai anggota Paradik? Sejak pengunduran diri. Kapan? Yang tadi. Desember 2020 yang saya batalkan SK-nya 20 Desember 2020. Bukan sejak dinyatakan ada kalau mengundurkan diri ada surat pengajuan pengunduran dirinya, tapi organisasi ada menindaklanjuti karena pengunduran diri. Beberapa kalau kita kata SK mengeluarkan SK bahwa tidak sebagai anggota Paradik tidak. Ya tadi yang tadi Pak, pengunduran diri terdakwa ini. Ya itu pengunduran dirinya. Ya. Apakah organisasi Paradik ada mengeluarkan SK? Ya. Ada. Ada. Nomor berapa? Surat keputusan nomor 01 garis miring SK garis miring DPP strip Pradin strip 12 Romawi strip 2020 tanggal 26 Desember 2020. Ya. Ya. Dan tadi ada laporan ya, saudara saksi ya dari masyarakat dan ya. Ya. Itu kapan laporan itu? Laporan itu kebenaran pada situ nggak saya bawa tapi yang jelas pada saat sebelum pengunduran diri ini Yang melapornya itu apakah melapor melalui surat atau langsung ke datang ke kantor? Per surat. Per surat. Ya. Nah itu yang tanda tangan surat lapor siapa? Antara lain Vera, Sunhon, masih banyak itu. Disebutkan nggak alasan itu ya? Ada. Apa yang saudara baca itu apa? Kalau saya lupa. Itu nggak mungkin saya hafal semuanya. Dari sambil mungkin nanti sekaligus itu menampilkan barang bukti untuk saksi ya, saksi kan sebagai properti. Saksi menguraikan riwayatnya sampai dengan dia semua pada sudah disumpah sampai bulan September. Nah, seorang advokat itu baru boleh beracara, menandatangani surat kuasa itu apa? Pertanyaannya mengambang maaf. Nah, Nggak bisa dapat saya jawab. mulai penasihat hukum advokat itu boleh ada SK dulu nih. SK setelah itu mendukung ada sumpah. Nah, pada saat sebelum disumpah, apakah bisa menerima surat kuasa atau bisa beracara di persidangan? Tadi majelis sudah mempertanyakan Jadi bahwa dan undang-undang itu sudah mandatori undang-undang. Sebelum praktek terlebih dahulu harus diambil sumpah pada pengadilan tinggi. Sebelum praktek. Akan tapi juga majelis juga tadi sudah mempertanyakan, magang nggak 2 tahun,
Maka apakah ada larangan undang-undang untuk itu? Tidak ada. Oke. Artinya menunggu disumpah dulu ya. Kalau sudah praktek di Prakteknya, kantor yang baru kita- bisa boleh. prakteknya. Tapi kalau masih dia dalam keadaan makan, boleh beracara. Ya. Oke. Siapa larang? Nah, kemudian tadi kan saudara ada menunjukkan itu berita acara sumpah lalu segala macam mungkin untuk langsung konfirmasi pada saksi. Ya, saudara. Jadi saudara saksi yang belakang jawab nasihat hukum dan saudara kemana Pak? Ini jauh saudara. Terus masuk untuk itu dia Iya. akan jadinya. Iya, Pak, ya. Iya, iya. Lalu dia advokat untuk masuk ikut pendidikan, Ya. baru ikut pendidikan. Oh, yang pendidikan Ya. ini Pendidikan advokat. ya. Iya. Sekali pengangkatan. Ya. 27 hari. Kemudian ini yang berita acara sumpahnya ya. Ya. Ada disebutkan pada tanggal Ya. 25 September. Ya. Nama nih. Ya. Ini Pada hari ini 19 Ya. September ya. Ya. Nah ini aku anggota. Ya. Tetap ini sebagai anggota tadi. Ya. Ini tentang saudara ya. Jadi sumpah nanti pada tanggal 7 Februari ya. Saudara ini sumpah itu dilakukan tanggal 7 Februari. Iya kan. Dasar sumpah. Ya kan karena ada konflik jadi lambat ya. Baru ya. Yang ini dulu terus baru ini sumpah di Silakan dulu. Ada lagi? Silakan. Ini lihat. Saudara saksi sudah diperiksa di penyidikan ya. Udah. Sudah tanda tangan ya. Di dalam berita acara pemeriksaan saudara saksi menjelaskan pada poin 27 di BAP saksi. Ya. Di sini saksi ditanyain mengenai berita acara sumpah terdakwa tanggal 16 September 2020. Apakah advokat yang belum disumpah di pengadilan tinggi berhak menandatangani surat kuasa? Itu pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Apakah advokat yang belum disumpah di pengadilan tinggi berhak menandatangani surat kuasa? Tadi sudah dijelaskan apakah yang namanya advokat begitu dia terbitkan SK sekarang. Yang pertanyaan. Sebentar. Bukan begini. Jawab saja. Apakah advokat yang belum disumpah di pengadilan tinggi berhak menandatangani surat kuasa? Itu jawabannya. Pertanyaannya. Berhak. Tapi jawaban saudara di sini berbeda. Wah, itu saya Saudara, orang korek itu kalau gitu. iya, saudara menjawab di sini. Izin yang mulia menjelaskan Nomor berapa? nomor 27 di BAP atau BAP. 7. mau ini dibacakan. Ya. Izin yang Silakan. mulia. Silakan sini. Sini saksi. Sini. Ya. Ya. Poin nomor 27 ini. Jadi silakan terdakwa sini. Terdakwa. Siap yang mulia. Ya. Aku matang suratnya boleh, tapi ini maksudnya pengertian ini barangkali pada waktu itu sudah saya jelaskan bahwa yang tidak boleh itu belum boleh praktek kalau belum diambil sumpah. Tapi mungkin pengertian penyidik di sini begitu. Maksud prakteknya apa nih Pak? Praktek itu gimana maksudnya? Seorang advokat itu diangkat kalau belum diambil sumpah dia belum boleh praktek itu. Mandatori undang-undang advokat. Praktek di depan pengadilan apa di depan polisi? Praktik hukum penyidikan Pak di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi juga itu maupun dalam pendidikan. Iya, betul. Jadi sebelum disumpah belum bisa melakukan praktek itu. Iya, praktek itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu dilarang oleh undang-undang. Ada lagi? Untuk silakan dari saksi untuk terdakwa. Silakan. Jadi saudara saksi ini kan adalah ketua Perkumpulan Advokat Indonesia atau PERADIN. Ini tadi pertanyaan dari jasa jadi bias
Karena satu sisi saudara jawabnya di sana tidak bisa praktek, tapi di sini tadi secara lisan saudara bilang bisa praktek, ya kan? Kan saudara akan minta kepada jaksa ini. Nah, pertanyaan saya adalah mengenai surat keputusan yang saudara buat. Ini surat keputusan ini bisa menyesatkan terhadap para pengacara baru, para advokat baru. Jadi di sini saya baca majelisnya. Nomor ini surat keputusan yang lain majelis yang ada di dalam. Yang berapa? Ya. SK Cap SK ya, yang di transaksi ini. yang transaksi tadi. Memang ya? Nah, ini Pak. Saya bacakan aja majelis ya. Nah, mungkin di sini. Ya. Jadi saya bacakan secara lengkap mengenai SK dari Ketua Perkumpulan Advokat Indonesia. Surat keputusan nomor Kep 11.193.11.2020 tentang pengangkatan advokat. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia menimbang 1. Bahwa Natalia Rusli, sarjana hukum, telah mengikuti pendidikan profesi advokat di SPA pada Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia LPAI Perkumpulan Advokat Indonesia. 2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian dan evaluasi pendidikan profesi advokat DIPA oleh Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia LPAI dan Perkumpulan Advokat Indonesia. 3. Bahwa yang bersangkutan telah menjalankan praktek hukum magang sebagai anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakum Madin sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum junto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 4. Bahwa karenanya yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi advokat. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Advokat Indonesia memutuskan menetapkan 1. Mengangkat Natalia Rusli, sarjana hukum, sebagai advokat dengan nomor anggota A1119312/2020. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penjemputan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dipergunakan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2020, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, Advokat Perpaun Rambe, kemudian Advokat Budiman Sagala dengan tembusan Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, tembusan Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di DKI Jakarta. Poin 4 pertinggal. Jadi di sini saudara saksi mengangkat Natalia Rusli sebagai advokat dengan nomor sekian dan berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2020. SK seperti ini tentunya buat pengacara muda atau advokat yang baru dilantik. Ini kemudian kena brainstorming, bahasanya ini mereka sudah yakin diangkat sebagai advokat, sehingga mereka dengan SK ini beranggapan sudah bisa bertindak berpraktik sebagai advokat. Karena di sini ada pengangkatan sebagai advokat. Inilah di sini biasnya. Sehingga saudara sendiri tidak bisa menjawab. Di sini tidak bisa praktek, tapi saudara bilang tadi dengan jaksa bisa berpraktek. Nah, batasan praktiknya seperti apa? Tapi tentu yang hasil adalah calon advokat atau advokat yang baru diangkat. Karena mereka nggak bisa berpikir ini, tahunya sini sudah SK pengangkatan advokat. Mungkin ini majelis yang membuat saudara Natalia Rusli beranggapan saya sudah advokat karena sudah diangkat pada tanggal 20 Februari, apalagi tembusannya kepada Mahkamah Agung, tembusannya kepada Menteri Hukum, tembusan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.
Jadi inilah yang membuat kemudian advokat muda berpikir, kami sudah diajar. Hadirin ini Enggak, sebentar, pertanyaan yang harus kita jawab. Baik. Mana ada yang tak paham? Baik, sekarang pertanyaan seperti pertanyaan jaksa karena tadi masih bias. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah apakah tadi kan belum bisa dijawab, apakah setelah pengangkatan ini sebagai advokat berdasarkan SK ini si advokat yang diangkat berdasarkan SK ini bisa bertindak selaku advokat berdasarkan SK ini? Sudah. Ya. Terima kasih. Sebenarnya ada yang bias, hanya pengertian yang kurang memahami para pihak yang ada dalam perkara ini. Seseorang diangkat jadi advokat, apakah memang dia sudah advokat? Pertanyaan tadi oleh jaksa sudah mempertanyakan, boleh praktek nggak? Sebelum diambil sumpah belum boleh, itu mandatori undang-undang. Ada seorang yang dari saya. Jadi oleh karena itu, advokat, dia advokat, tapi kan dia belum boleh praktek. Kalau belum diambil sumpah, itu kan undang-undang advokat. Kemudian, apakah dia boleh menentukan kuasa? Kenapa tidak? Kan ada pemegangan, ada segala macam. Dan itu tidak ada larangan. Di mana dilarang? Kalau nggak demikian, sebelum ada larangan, ya kita laksanakan. Nah, bias itu di mana? Artinya, saudara, sebentar, langsung sudah saya jelaskan. Kemudian tadi juga sudah saya terangkan majelis mempertanyakan. Mestinya serta-merta paling lambat 7 hari setelah SK saya terbitkan harus dilakukan pelantikan pengambilan sumpah. Nah, berhubung pada waktu keadaan ini mencegah COVID-19, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aja pun pada waktu September itu kita paksakan karena semua peserta sudah ingin mau dilantik, ingin mau berpraktek hukum. Saya pertegas kembali sekali lagi. Apakah seorang advokat yang boleh menerima kuasa? Tidak. Siapa saja bisa menerima kuasa. Jangan selalu membuat satu kata-kata, mengungkap kata-kata bahwa yang boleh praktek hukum itu advokat. Enggak juga. Ada. Para legal ada undang-undang regulasi yang lain mengatur. Kami demikian. Terima kasih. jadi pada saat saudara Nantela Rusli menandatangani surat kuasa yang tanggal 16 April 2020 itu boleh? Tapi nggak ada halang pun. Boleh. Sah. Sah. Secara undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang nomor 16 tahun 2011. Saya yang bikin itu DPR. Ya, baik. Jadi ini karena persoalan COVID sehingga sumpah terlambat. Nah, itu yang benar. Jadi ada kata-kata yang bias. Tapi Bapak Hakim itu mempertanyakan tugas banget. Jaksa juga sudah mempertanyakan. Ya, ada yang pertanyaan. Ya, jadi saya tadi membaca juga majelis sumpah, berita acara sumpah yang dari Pengadilan Tinggi Banten, Pak. Ini memang mengacu juga pada SK pengangkatan advokat tanggal 27 Februari 2020, Pak. Disumpah tapi mengacu pada tanggal 27 Februari 2020. Jadi ini Pak, beritanya semuanya, tapi mengacu kepada SK pengangkatan 27 Februari. Jadi tetap mengacu kepada tanggal 27 Februari 2020 sebagai advokat. Ada yang lain? Pertanyaannya, jangan bilang lagi ya. Iya, siap. Saudara saksi yang saya hormati selaku pimpinan Pradi, saya hanya ingin bertanya, apakah seorang advokat itu seorang advokat atau seorang sarjana hukum, apa bedanya seorang sarjana hukum dan seorang advokat? Bagus. Kita bisa jawab aja. Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bedanya sarjana hukum dan advokat.
Jadi pertanyaannya itu saya mengacu berita acara sumpah itu setelah seseorang di berita acara sumpah mendapatkan kartu BAS yang namanya BAS, berita acara sumpah, dan itu biasanya digunakan di dalam persidangan. Apakah benar? Berita acara sumpah kartu BAS itu biasanya digunakan untuk di dalam pengadilan dan pendampingan. Iya benar. Jadi pertanyaan saya, apakah seorang advokat yang sudah diangkat dan sudah keluar SK-nya ini dan menandatangani surat kuasa, apabila job desk-nya hanya melaporkan di SPKT Polda Metro Jaya, apakah itu salah di mata? Saya tidak berhak menjawab itu adalah pendapat ahli. Saya tidak memberikan pendapat. Saya di sini saksi fakta. Oke. Jadi gini ya, itu nanti akhirnya. Oke, siap. Ini kan maksud daripada terdakwa ini berkaitan dengan suatu keputusan yang Paham, dikeluarkan oleh Iya. Iya, paham. Iya. Yang saya tidak paham itu. ya. Iya. Jadi daripada itu saya bisa jelaskan, tapi di luar persidangan. Oke. Ya. Oke, siap. Ada lagi cukup? Cukup. Ya. Baik. Terima kasih banyak saudara saksi telah menyajikan keterangan di muka persidangan. Kalau ada kepentingan di luar persidangan, kita bisa melakukan. Terima kasih. Majelis. Ya, rekan-rekan yang gender saya ini